Oke, kalau Bang Putra Nababan melihatnya bagaimana Bang? Apa sebenarnya latar belakang sehingga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan lantangnya mempertanyakan kontribusi sumbangsi dari milenial ini, Bang Putra? Iya, Andro. Konteksnya kan adalah Ibu Mega ingin mengingatkan dalam konteks Sumpah Pemuda ya, tanggal 28 Oktober. Dalam konteks itu Ibu Megawati ingin mengingatkan 92 tahun Sumpah Pemuda, 75 tahun Indonesia merdeka. Masa sih kita tidak bisa bersaing dengan negara-negara lain. Lalu Ibu Megawati juga mengingatkan bahwa Tiongkok mulai membuka diri pada tahun 1955 ketika Bung Karno mengajak Tiongkok untuk ikut dalam konferensi Asia Afrika di Bandung. Lalu Ibu Mega mengatakan bahwa ini perbandingan kemajuan. Kita lihat bagaimana kemajuan Tiongkok sekarang dan bagaimana dengan Indonesia. Kita yang ngajak mereka untuk membuka diri dan ikut konferensi Asia Afrika. Lalu Ibu mengatakan kita jangan kuper dan kita jangan menutup diri untuk suatu kemajuan. Artinya Ibu Megawati ingin mengatakan bahwa harapan besar untuk generasi muda. Yang kedua, Andro, Ibu Megawati ingin menyampaikan satu tantangan, bukan mempertanyakan, tapi tantangan, challenge, kalau bahasa Inggrisnya. Mengingatkan generasi muda itu untuk, atau yang suka disebut dengan zaman now gitu ya, milenial, untuk mereka beradab. Nah ini kan dalam kita bersikap, dalam kita berpolitik, kita bertindak tanduk, beradab ini penting ya sebagai sebuah bangsa. Nah saya mewawancara Ibu Megawati, Andro, sejak saya jadi wartawan umur 20 tahun. Jadi kira-kira saya waktu itu milenial juga lah. Ya. Dan Sekarang Ibu Megawati konsisten dalam mengingatkan kita sebagai bangsa, kita anak muda untuk beradab. Contohnya apa? Kalau ingat tahun 1996, ketika kantor PDI diserang, diserbu, banyak yang luka, bahkan banyak yang meninggal. Dan Ibu Megawati tidak mengatakan untuk membalas. Ibu Megawati tidak mengatakan untuk menyerang kembali, tapi menempuh jalur hukum. Ini kan adalah cara-cara yang beradab. Dibandingkan dengan apa yang terjadi sekarang. Demonstrasi, ngebakar, merusak, menakut-nakuti warga, dan lain sebagainya. Nah, konsistensi dari sikap Ibu Megawati untuk mengajak generasi muda untuk bersikap beradab, itu adalah satu hal yang secara lantang disampaikan. Ini bukan soal politik elektoral, ya, bukan harus mengatakan yang baik-baik. Ibu Megawati selama 25 tahun saya wawancara selalu mengatakan yang benar, bukan hanya sekedar baik. Benar itu belum tentu enak didengar, tapi dia benar. Ya, ini bukan masalah elektoral, suara kita naik, suara kita turun, tapi wajib beliau sebagai seorang ibu bangsa, ibu kita semuanya menyampaikan apa yang benar. Oke, baik. Benarkah mungkin Bu Mega merasa risih, merasa gelisah, merasa katakanlah tidak puas, sedikit disappointed dengan mereka? Saya rasakan generasi milenial ataupun yang kita bilang milenial ya. Saya waktu itu beberapa tahun yang lalu di Sydney ikut dalam Asian Broadcasting Union ya. Baru kita tahu bahwa generasi sekarang ini tidak tahu bahwa diri mereka disebut generasi milenial. Dan mereka tidak suka disebut milenial. Itu framing aja. Yang kedua, saya yakin bahwa tugas dan tanggung jawab dari tim generasi muda yang ada di sekitar Pak Jokowi itu adalah kepada kontribusinya kepada Pak Jokowi gitu ya. Itu kan adalah status dari presiden. Tapi kalau Ibu Megawati dalam hal ini sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, sebagai Ketua Umum Partai Pengusung dari Pak Jokowi, saya rasa tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya dengan kekecewaan beliau terhadap kinerja dari status Pak Jokowi. Beliau juga tahu bahwa Pak Jokowi adalah seorang presiden yang punya program dan punya kinerja yang jelas, sehingga tidak mungkin hanya karena ada generasi muda di sekitarnya itu bisa mengontrol beliau ataupun mengurangi kemampuan beliau berprestasi di dalam melayani masyarakat. Tapi secara spesifik saya mengatakan ya, saya tidak mau keluar dari konteks yang tadi karena memang kita tidak dalam mengamati politik, tapi kita sebagai pelaku politik. Memang ada konsistensi Andro dan Tisa dari Ibu Megawati untuk menyampaikan bahwa generasi muda sekarang ini itu dia komparasikan dengan apa yang terjadi di lapangan. Oke, komparasi ini, Bang Putra, poin menarik komparasi ini harus kita potong sejenak. Kita harus mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Sebagai seorang ketua umum mengingatkan Presiden Republik Indonesia Jokowi yang kebetulan kader PDI Perjuangan agar anak muda ini tidak hanya diberikan pelatihan, tidak hanya diberikan modal wirausaha. Begitu banyak program Pak Jokowi. Gerakan Nasional 1000 Startup, ada wirausaha dan lain sebagainya. Tidak hanya pendidikan teknis dan modal saja. Tapi mereka harus ditempa dengan elan juang dan semangat sehingga menjadi seperti Presiden Jokowi.
menjadi kader-kader handal, menjadi anak-anak Indonesia yang handal. Kalau dibandingkan dengan Tiongkok tadi, itu kan komparasinya jelas. Bagaimana kemajuan sebuah negara. Dan ingin saya sampaikan tadi apa yang disampaikan oleh Mas tadi, bahwa Ibu Megawati dan PD Perjuangan tidak akanlah melupakan kontribusi generasi muda menumbangkan rezim otoriter. Apalagi kami juga menjadi bagian dari gerakan itu. Dan kita dipercaya sebagai pemenang pemilu pada 1999. Tapi saya mau mengatakan bahwa kalau kita lihat pidato beliau, ini yang disampaikan oleh Ibu Megawati adalah bukan kaitannya mengkritik tim yang ada bersama dengan Pak Jokowi, tapi upaya-upaya untuk mendongkel presiden. Jelas kok, itu terang benderang Ibu Megawati mengatakan tentang ya pemilu sekarang sudah paling demokratis, dipilih langsung, jurdil, jujur dan adil, langsung umum, bebas dan rahasia, luber gitu ya, tapi masih ada yang mau dongkel-dongkel. Amerika Serikat saja tidak ada pemilihan langsung gitu ya, mereka sistem perwakilan. Kita sudah luar biasa. Masih ada justifikasi kayak gini, masih coba dongkel. Lalu beliau mengatakan, ya jadi sabar aja lah, nanti juga datang 2024, kita tanding lagi. Ya, jadi jelas, ya arahnya jelas. Bang Putra, maksudnya beliau. Bang Putra mengatakan generasi muda, milenial jangan instan, harus berproses. Namun nyatanya fakta di lapangan PDIP sendiri yang mengusung nama-nama muda. Hanindito di Kediri, Gibran Rakabuming di Solo, Bobi Nasution di Medan. Itu fakta, Bang Putra. Ya, mereka adalah orang-orang yang memang seperti Mas Gibran, ya, Mas Dito dan juga Mas Bobi yang ada di sana. Mereka adalah orang-orang yang bukan seperti saya profesional, mereka sudah punya karya di bidangnya. Ya, saya juga bukan datang dari partai, tapi saya juga berkontribusi di dunia jurnalistik. Begitu juga dengan Mas Gibran. Mas Gibran punya usaha yang sukses, dan juga Mas Bobi juga punya usaha sebagai seorang usahawan. Begitu juga dengan Mas Dito, dan pendidikannya juga mumpuni. Saya rasa ini bukan sesuatu yang tiba-tiba jatuh dari langit, dan mereka juga sudah mengikuti seleksi, dan juga ternyata surveinya juga bagus, dan mereka juga mengikuti pendidikan kader PDI Perjuangan. Oke.